Baik, halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas materi bab 3 untuk kelas 12 MIA, yakni konsep medan magnet yang dinotasikan dengan lambang B nanti, lalu yang berikut induksi magnet dan arus bolak-balik. Baik, pada bagian A ini kita akan melihat bagaimana pengertian dari medan magnet. Yang pertama itu yang bagian A, medan magnet di sekitar kawat berarus. Jadi pengertian medan magnet itu adalah ruang atau wilayah atau tempat di sekitar suatu magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya tarik jika diletakkan dalam ruang tertutup. Baik, sebagai contoh di sini ada gambar magnet saya gambarkan. Ini U untuk menotasikan kutub utara, S nanti untuk menotasikan kutub selatan. Jadi arah-arah garis medan magnet itu ada aturannya. Yang pertama, garis medan magnet itu tidak pernah saling berpotongan. Yang kedua artinya seperti ini ya. Kalau ini kita buat garis-garis seperti ini selalu bersifat radial, tidak pernah berpotongan untuk garis-garis medan magnet ini, yang selalu mengarah dari utara menuju selatan. Yang kedua, garis medan magnet selalu keluar untuk kutub utara. Lihat tanda panahnya, maka tanda utara, contoh misalkan seperti ini ada magnet utara, selatan, nah ini dia. Maka seperti ini selalu ya, dari utara ini selalu keluar ya, maka yang dari selatan itu akan masuk. Jadi selatan nanti akan masuk, utara yang keluar, selatan yang masuk. Baik, ini dia. Lalu yang berikut, jika garis-garis medan magnet suatu tempat rapat, maka medan magnet tempat itu sangat kuat. Sebaliknya, jika medan magnet di suatu tempat renggang, maka medan magnet pada tempat tersebut lemah. Artinya seperti ini. Kalau misalkan ada dua buah magnet, ini utara, selatan, ini utara, selatan. Gambar yang pertama seperti ini dia. Nah, dari utara ke selatan. Sedangkan gambar yang kedua hanya seperti ini. Di sini ada 4 garis medan magnet, sedangkan di sini ada 2 garis medan magnet. Artinya yang lebih kuat medan magnetnya, yang banyak garis-garis medan magnetnya. Berarti ini gambar pertama, gambar kedua, bahwa B yang di pertama itu lebih besar daripada medan magnet pada yang kedua. Itu kesimpulannya. Baik. Di sini ada saya gambarkan sebuah kawat lurus ya, ada kawat lurus yang ini. Baik, pada materi kali ini kita akan diajak menentukan konsep kaidah tangan kanan pada kawat lurus. Jadi misalkanlah kawat itu ini ya, ini kawatnya, ini kawatnya, pena saya ini. Pada kaidah tangan kanan ini dijelaskan bahwa diajak kita menggenggam kawatnya. Genggam, kita tahu menggenggam kan? Genggam seperti ini. Ini digenggam. Ini kita genggam. Lalu yang berikut, hingga ibu jari menunjukkan arah kuat arus. Nanti akan dikasih tahu kuat arusnya kemana. Tanda panahnya. Ibu jari ini, ibu jari atau jari jempol ini akan menunjukkan arah arus. Lalu yang berikut, maka arah putaran keempat jari. Kalau saya pegang seperti ini tadi arah arusnya, tanda panahnya. Maka arah putaran ini, 4 jari ini, saya lihat, maka itulah arah daripada medan magnet lingkaran ini. Oke, kalau misalkan saya ambil contoh, ini ada kawat berarus. Ini arah arusnya selalu ditetapkan ya.
Jadi tinggal kita pasangkan saja. Ini tutupnya ini misalkan untuk arah arus, kita buat seperti ini. Nah, ini arah arus ya, ibu jari. Putarlah tangan kita, putarlah 4 jari itu. Maka arah putaran 4 jari itu kan seperti ini. Inilah arah B-nya. Baik, di sini di gambar ini ada satu contoh saya buat. Di sana ada tanda dot dan tanda cross. Tanda dot dan cross ini punya arti ya. Ada artinya. Nanti akan kita lihat nanti di gambar-gambar yang lain. Baik, pada gambar ini kita akan melihat kemana arah arusnya dan kemana arah arus, lalu kemanakah arah induksinya. Tanda panah ini kita menunjukkan arah arus I. Ini I ya. Ini I-nya. Baik, kita diajak menunjukkan kemana arah induksi atau arah medan magnetnya. Oke. Tidak masalah, itu gampang saja. Bisa sebenarnya buku ini aja kita putar. Nah, ini arah arus ya, ini arah arusnya. Ini arah arusnya seperti ini. Baru putar. Ini ibu jari ya, ibu jari arah arus. Kita buat seperti ini. Juga yang ini juga seperti itu. Ini arah arusnya kan, tanda panah, ibu jari. Putar, berarti arah induksinya atau medan magnetnya seperti ini. Boleh juga gambar yang satu lagi, yang ini tanda panahnya sana ya. Oke, putar. Baik, itulah gambar untuk menentukan B masing-masing garis-garis yang kita buat di sini, yang arusnya ada untuk kawat lurus ini. Sekarang kita akan lihat berapakah besar induksi atau medan magnet di kawat lurus. Secara umum dituliskan dengan ini kawat lurusnya, dia akan membentuk alfa 1, alfa 2. Ini titik yang kita bicarakan. Jadi sebenarnya kalau makin jauh nanti titik ini, maka induksi yang dialaminya juga semakin kecil. Baik, dimana kita dapatkan nanti dengan rumus besar induksi itu sama dengan B sama dengan mu0 dikali I per 4A. Dengan mu0 adalah permeabilitas vakum, nilainya 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. I arus, lalu untuk A itu adalah jarak titik yang kita bicarakan. Jadi jarak titik yang kita bicarakan, induksi di mana titik yang kita bicarakan. Baik, dibuka kurung sin alfa 1 tambah sin alfa 2. Ini dia. Sudut alfa itu adalah titik sudut ini dibentuk oleh garis horizontal terhadap titik itu terhadap ujung salah satu kawat bagian atas untuk alfa 1 dan ujung alfa 2 untuk bagian bawah. Baik, disinilah kita tuliskan bahwa mu0 I per 4pi dikali A, buka kur kali ya, dikali pembilangnya sin alfa 1 dikali sin alfa 2 untuk kawat sangat panjang. Kalau misalkan kawat ini panjang sampai ke atas, maka nilai alfa 1 ini akan mendekati nilai 90 derajat. Begitu juga alfa 2 90 derajat. Ini juga saya konfirmasikan bahwa nanti untuk mencari induksi itu umumnya kita gunakan persamaan kawat sangat panjang, bukan dengan panjang tertentu ini. Maka mu0 kalau sin 90 alfanya. Sin 90 itu 1 tambah 1 2. 2 per 4pi sama dengan mu0 I per 2pi A. Rumus tadi kita gunakan. Cuman kita masukkan di sana alfa 1-nya 90, alfa 2-nya 90. Maka kita perolehlah B sama dengan mu0 dikali I per 2pi A. Dan ini nanti yang kita gunakan secara umum rumus untuk menentukan induksi magnet pada kawat lurus. Baik, kita akan lihat contohnya. Oke, berbicara masalah contoh. Nah, di sini ada contoh. Ada arusnya sebesar 4 ampere. Jaraknya 2 cm dari kawat. Ini kita pakai konsepnya nanti. Kalau nggak dikasih tahu dia kawatnya bagaimana, maka kita tentukanlah itu kawat lurus sangat panjang dengan rumus yang ini. mu0 I per 2pi A. Oke, I sama dengan 4A ampere ya. A sama dengan 2 cm atau 2 kali 10 pangkat minus 2.
maka B sama dengan mu 0 dikali I per 2 pi A sama dengan, oke ini saya rasa bisa kamu tentukan, maka kita perolehlah hasilnya nanti 4 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Satuan medan magnet atau induksi magnet itu adalah Tesla. Baik, tadi sudah saya munculkan istilah dot sama cross. Di sini kita akan belajar kembali memahami apa arti dot dan cross. Dot itu digunakan untuk mendekati pengamat, menjauhi bidang gambar. Maksudnya seperti ini. Kalau misalkanlah sebuah kawat, ya, sebuah kawat saya gambarkan seperti ini. Kalau kita tadi pasang arusnya ini, maka kalau kita putar ini, kita putar dia 4 jari kita ini, atau kita mulai putar, maka di sisi sebelah kiri ini, 4 jari kita ini pada saat ini mendekati kita atau menjauhi gambar ini. Tapi kalau kita lihat di sisi yang di sebelah kanan ini kan akan berputar seperti ini, maka 4 jari kita ini akan menjauhi kita. Ini dia. Siapa didekati oleh 4 jari kita ini adalah bidang gambar. Jadi tanda dot itu penyederhanaan sebenarnya untuk pemahaman, mendekati pengamat, menjauhi bidang gambar, dan cross itu menjauhi pengamat, mendekati bidang gambar. Kalau kita pasangkan dia seperti ini, ya, berarti di sini akan kita buat tanda dot. Kenapa? Di sini dia mendekati kita dan di sini untuk cross. Bisa juga kita buat gambar lain. Nah, seperti ini. Berarti di bagian ini dot mendekati kita, sedangkan di sini ada tanda cross. Sebenarnya dibuat seperti ini pun nggak jadi masalah, ya, lebih simpel lagi. Baik, itulah dia keterangan untuk pemahaman kita untuk tanda dot dan tanda cross. Kita akan lihat contoh yang kedua, tapi melibatkan 2 kawat. Ya, umumnya seperti inilah pertanyaan yang dipertanyakan di soal-soal, ya, secara umum. Baik, di samping ini ada 2 buah kawat yang perlu kita perhatikan nanti bagaimana kita memahami dot dan cross masing-masing kawat itu. Pada kawat di samping ada 2 buah kawat lurus sejajar. Keduanya dialiri oleh 3 ampere, sama-sama 3 ampere. Arah arusnya berlawanan di sini. Perhatikan, ya. Satu menuju atas, satu menuju bawah. Itu dia. Lanjut. Tentukanlah induksi magnet di titik P. Di mana titik P itu? Ini titik P-nya. Titik P itu berada 0,4 dari kawat yang kedua. Jika jarak 0,5 antara kawat 1 sama kawat 2, berarti sisa di sini adalah 0,1 antara titik P terhadap kawat yang pertama. Jelas itu, yang diketahui di sini juga seperti itu. Arusnya sama. Mari kita lihat keterangan proses penyelesaiannya, ya. Baik, ini jelas 0,1, 0,4 karena tadi 0,5. Di sini sudah saya cantumkan tanda dot, tanda crossnya. Apa gunanya? Nanti akan terjadi perhitungan aljabar. Positif dan negatif itu tergantung kesepakatan kita sendiri, supaya bisa kita menentukan. Jadi kalau satu masuk, satu keluar jumlahnya kan, kalau yang masuk kita notasikan positif, berarti keluar itu negatif. Kalau sama-sama masuk berarti hasilnya juga nanti sama-sama positif. Kalau sama-sama keluar berarti hasilnya juga negatif, sama-sama negatif. Itu maksudnya. Baik, kita akan lihat dulu permasalahan ini. Oke, jelas saya rasa. Oleh kawat pertama di titik P ini, tanda apa yang kita gunakan? Gunakanlah tadi kaidah tangan kanan kita ini. Ini arah arusnya, ya. Oke, di sebelah kanan dia berarti tanda cross. Oleh kawat pertama itulah yang saya kasih namanya B1. Induksi yang diakibatkan oleh kawat 1. Oke, kawat kedua. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Ini. Pada bagian sini masih dot. Kalau dia sudah berputar kan ke begini. Begini. Nah, berarti juga pada kawat ini kita gunakan juga tanda cross. Baik, kita cantumkanlah A1-nya mu 0 I per 2 pi A1. A1-nya tadi dapat 0,1. Kita dapatlah 6 kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Mu 0 I2 per 2 pi A. A2 nya kita gunakan 0,4 karena
jarak antara kawat ini terhadap ini sama dengan 0,4. Baik, dapatlah B1 dan dapatlah B2. Maka B totalnya, kenapa saya buat notasi tambah? Karena sama-sama cross. Kalau ada satu cross, adu dot, berarti dikurangkan. Kalau crossnya yang lebih besar, maka nanti hasilnya positif. Kalau dotnya yang dapat nanti lebih besar, terserah mau seperti apapun notasinya. Pokoknya misalkan kalau kita buat itu masuk itu positif, dapatnya nanti positif, maka benarlah masuk, begitu konsepnya ya. Itulah untuk permasalahan daripada dua kawat untuk menentukan besar induksi pada dua kawat lurus. Kita lanjutkan ke permasalahan yang berikut. Selain daripada kawat lurus, induksi magnet juga akan dialami oleh solenoida. Kalau kita memahami apa itu solenoida, itu sebuah batang, misalkan seperti ini batangnya, ini. Lalu batang ini akan saya liliti kawat, kira-kira seperti inilah prosesnya. Nah ini dia teman-teman. Nah, ini batang yang dililiti oleh kawat. Kawatnya ini harus berarus ya. Ini kawatnya. Selanjutnya yang perlu kita tambahkan, di sini nanti ada kaidah tangan kanan. Kalau kita lihat nanti kaidah tangan kanan pada solenoida ini berbeda dengan kaidah tangan kanan yang kita gunakan pada kawat lurus. Kebalikannya sebenarnya. Kalau tadi di kawat lurus itu ini arah arus, ini arah induksi. Sekarang dia untuk solenoida ini menjadi arah induksi dan 4 ini adalah menjadi menjadi arah arus. Mari kita lihat contohnya. Baik, untuk contohnya, nah seperti inilah dia. Ini arah arusnya lain yang sudah dikasih tahu ini, tanda panah ini I. Jadi kalau kita gunakan ini, kalau kita genggam kawatnya seperti ini tadi, inilah itu ini ya, kita genggam ini ibu jari kita ya, kuku-kuku kita ini menunjukkan arah arusnya sekarang. Oke, seperti ini. Lihat ini tanda panah, lihat pasangkan kemari, berarti ibu jari ini akan menunjukkan arah induksi. Maka bisa kita tuliskan tanda panah kemari itu B nya sama, ini juga seperti itu, agak berputar seperti ini ya. Sebenarnya kalau bukunya aja kita putar bisa ya, lebih gampang dia. Maka arah B nya kemari ini, yang bagian ini seperti ini. Oke, arah B nya kemari ke kiri ya. Oke, yang ini yang bagian terakhir ini, nah seperti ini. Sudah, arah B nya akan ke sebelah kanan induksinya. Baik, bagaimana menentukan besar induksinya? Itu kan tadi masih arahnya. Lalu kita kan diajak menentukan besar induksinya atau B nya. Ada dua yang perlu kita pahami. Induksi di pusat batang itu akan berbeda besarnya nanti dengan induksi di ujung. Kalau di pusat dia, di pusat solenoida masuknya di titik ini. Inilah pusat. Lalu yang inilah yang kita kenal dengan nama ujung. Kalau di pusat dia sama dengan mu0 dikali I dikali N per L. Apa itu? I-nya arus dan N itu adalah jumlah lilitan. Jumlah lilitan itu ini 1, 2, 3, 4. Kalau ada dampak gambar 4 dia ini. Ini lilitannya ini 5, begitu dia. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu bagaimana menentukan besar induksi di ujung? Sebenarnya di ujung itu adalah setengah dari di pusatnya. Setengah. Berarti setengah dikali mu0 I N per 2L hasilnya sama dengan mu0 I N per L 2L ya. Jadi setengah dikali mu0 I N per L itu sama dengan mu0 I N per 2L. Itulah untuk menentukan besar induksi magnet di ujung solenoida. Baik, kita lihat contohnya.
Solenoida yang panjangnya 50 cm dialih arus dengan lilitan 20. Tentukanlah induksi magnet di pusat. Di pusat solenoida itu sama dengan mu0 dikali I dikali N per L. 4pi kali 10 pangkat minus 7 itu tadi permitivitasnya. Oke, 4 untuk arusnya, 20 untuk N-nya jumlah lilitannya. Lalu yang berikut per L panjangnya itu 50 cm tadi, berarti 50 kali 10 pangkat minus 2. Kita dapatlah 3,2 kali 10 pangkat minus 5. Lalu yang bagian B, induksi magnet di ujung solenoida. Setengah dari sini kan, setengah dari 3,2 1,6 kali 10 pangkat minus 5 itu harusnya. Oke, tidak masalah juga kita cari dengan konsep atau penurunan datanya. Bahwa B di ujung dan seterusnya masuk data. Oke, 16 kali 10 pangkat minus 6 atau 1,6 pi kali 10 pangkat minus 5 Tesla, sama bahwa itu adalah besar dari setengah induksi magnet di pusatnya. Baik, yang berikut induksi magnet pada kawat melingkar. Pada kawat melingkar ini nanti aturan yang kita gunakan untuk kaidah tangan kanan ya. Kalau kita katakan untuk tangan kanan untuk kawat lurus yang tadi seperti ini, ibu jari akan menunjukkan arah arus, 4 jari lain untuk menunjukkan induksi magnet. Inilah untuk induksi magnet untuk kawat melingkar. Berapa besar induksi magnet untuk kawat melingkar? Itu B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2A. Dimana N-nya yang perlu kita perhatikan nanti. Kalau ini N-nya 1, kenapa saya katakan 1? Satu putaran penuh dia. Karena ini 360 derajat. Kalau nanti kita temukan contoh kasus seperti ini. Kalau kita lihat ini berarti sekitar berapa derajat? 270 derajat. 270 derajat per 360 satu putaran. Sama dengan 3/4. A-nya berapa? 2 cm. 2 cm atau 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Arusnya dikasih tahu 10 ampere. Berapa besar induksinya? Dengan memasukkan ke rumus B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2A. Kita perolehlah 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali 10 dikali 3/4 per 2 kali 10 pangkat minus 2. Kita dapatkan hasilnya nanti 77,5 kali 10 pangkat 5 minus 5 Tesla. Lalu yang berikut kita kenal dengan yang keempat, induksi magnet pada sumbu toroida. Apa itu toroida? Toroida adalah solenoida yang bisa dibuat melingkar. Jadi kalau misalkan tadi batang kawat kita itu seperti ini yang kita buat tadi kawatnya. Nah ini kalau bisa kita satukan ujungnya ini dengan ujung segi atas dan bawah. Contoh kita ambil misalkan batangnya ini berbentuk selang ya. Kan bisa kita putar seperti ini, kita satukan jadi seperti ini dia. Oke. Lalu untuk menentukan besar induksi magnet pada toroida itu sama dengan rumus yang kita gunakan untuk menentukan induksi magnet pada solenoida. Cuman nanti di sana nilai L itu kita ganti menjadi keliling lingkaran. Karena kawat itu kan panjangnya tadi itu kalau kita lingkarkan dia menjadi keliling. Keliling lingkaran itu kan 2πr. Oke, untuk R notasinya kita buat itu adalah A. Sama itu ya, jarak antara pusat ke solenoida atau keluar solenoida, keluar batang toroida. Jadi nanti nilai L itu kan kita kombinasikan atau kita gantikan. Kita tadi dapat rumus B sama dengan mu0 dikali I dikali N per L. Oke, kalau tadi ini batangnya kita buat melingkar kan menjadi keliling lingkarannya batangnya. L itu menjadi 2πr. Tapi di sini kita buat notasinya A. Berarti mu0 dikali I dikali N per 2πa. Inilah induksi magnet untuk toroida. Baik, kita lihat contohnya. Jika kita perhatikan contoh ini sudah kompleks, yakni melibatkan antara solenoida dan toroida. Sebuah solenoida yang mempunyai panjang, berarti panjang solenoidanya itu sama dengan 3pi cm atau 30pi cm, 30pi kali 10 pangkat minus 2. Terdiri atas 5 lilitan. Ini lilitan dari solenoida. Oke, di tengah katanya, solenoida di tengah. Sebuah toroida
Jari-jari berarti A 45 cm, 45 kali 10 pangkat minus 2 meter. Jika I-nya sama, maka induksi magnet di tengah-tengah tadi, lalu solenoida sama dengan induksi magnet pada toroida, berarti B-nya sama. B di tengah untuk solenoida sama dengan B untuk toroida. Apa rumus B untuk di tengah? Berarti mu0 dikali I per N per L. N ini saya buat N1 itu untuk menandakan dia barang solenoida. Lalu yang berikut untuk toroida rumusnya tadi apa? Mu0 dikali I N2 per 2 pi A. Oke, mu0 nya habis, I nya juga habis karena sama. Tinggallah N1 5. L nya tadi sama dengan 30 pi kali 10 pangkat minus 2 sama dengan N2 per 45 nya 2 pi dikali 45 minus 2 untuk nilai A tadi ini. Oke, kita coret 30 pi dengan ini berarti 15. Ini pun 15 kita coret dengan 45. Dapatlah 3. Tinggallah 3 dikali 5 atau 5 kali 3 sama dengan 15 lilitan. Oke, terima kasih. Itu bahan kita untuk pada video kali ini. Kita akan mengkaji materi berikut pada video berikutnya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Sampai jumpa kembali. Tetap semangat belajar. Salam sehat.